Ini adalah hasil uji validitas dari penelitian saya. Di sini saya mengetahui sesuatu data tergolong valid atau tidak, kita harus mengetahui nilai R tabelnya. Baik, di sini yang pertama kita uji validitas. Uji validitas ini, terus kita masuk di analyze, terus kita ke correlate, kita ke verified. Ya, di sini kita pindahkan variabelnya P1 dari P1 sampai Y. Kita pindahkan sampai ke Y. Setelah kita pindahkan, kita klik OK. Ya, sini sudah muncul. Data saya. Terus yang kedua, kita akan uji reliabilitas. Kita ke analyze. Setelah itu kita ke scale, kita klik reliability analyze, kita pindahkan semua statistik dari P1 sampai P5, kita pindahkan, kita klik OK. Data sini menunjukkan valid. Yang kedua, kita masuk ke analyze, kita ke scale, kita masuk ke reliability analyze, kita masukkan, kita keluarkan terlebih dahulu yang sudah dimasukkan tadi. Selanjutnya kita copy dari P6 sampai P10, kita masukkan ke items, kita OK. Oke, sudah. Terus yang ketiga, kita masuk ke analyze, kita ke scale, reliability analyze, kita masukkan data yang berikut, kita keluarkan data ini. Setelah itu yang berikut, kita dari P11 sampai P15 kita masukkan di items. Ini kita klik OK. Oke, datanya sudah valid. Ini data saya yang saya masukkan. Oke. Terus langkah yang berikut, kita masuk di uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu kita uji normalitasnya. Kita ke metode ppsplot atau kita ke analyze, kita ke metode kita ke regression, kita ke linear, terus kita masukkan variabel Y ke kolom dependen. Variabel Y ke kolom dependen. Setelah itu kita masukkan X2, kita masukkan ke independen sorry
Setelah itu kita klik plots. Normal probability. Kita masukkan satu-satu. Kita upload. Kita klik normal probability. Setelah itu klik. Setelah sudah, kita klik continue. Kita klik continue. Setelah oke. Baik. Ini data saya. Yang berikut kita uji heterokoordinatitas, yaitu kita masuk ke analyze, regression, ke linear, terus kita masukkan variabel y ke kolom dependent. Ini kita masukkan di sini. Terus kita masukkan x1, x2. x1 plots. Plots. Kolom Y. Kita pindahkan spreadsheet. Kita pindahkan spreadsheet ke kolom Y. Terus spread ini kita pindahkan ke kolom X. Terus kita klik continue. Kita klik OK. Baik. Ada. Uji heterokoordinatitas ini dinyatakan valid. Terus yang ke langkah berikutnya kita uji multikolinialitas. Kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear, terus dependent. Kalau pilih statistik,
terus kita pilih statistik, kita hilangkan checklist, di sini. Terus yang berikut kita pilih kita jadi hilangkan, terus kita continue, terus kita oke. Baik, yang berikut kita akan uji autokorelasi. Autokorelasi ini kita akan uji, kita masuk ke analyze, terus kita ke regression, kita ke linear, kita masukkan variabel y ke kolom dependen dan variabel x1 x2 ke kolom independen. Terus kita pilih statistik, kita checklist pada kita checklist pada Dubrin sini, Dubrin Weston, dan kemudian kita continue dan kita oke. Ya, tentukan valid. Terus yang berikut kita ke uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana, kita ke analyze, kita masukkan sama ke linear, masih yang sama, variabel y kita masukkan ke dependen dan variabel x1 x2 kita masukkan ke ini, terus kita klik oke. Oke, baik. Yang berikut kita ke analyze, tapi berikut kita analyze, kita uji regresi linear berganda. Analyze, kita masuk ke regression, kita ke linear, masih yang sama, kita masukkan variabel y ke kolom dependen dan variabel x1 x2 ke independen. Terus kita klik OK. Kita klik OK sini. Baik, itu dari hasil penelitian saya. Jika diketahui nilai signifikan 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Lalu pada tabel efisien, jika diketahui nilai signifikan 0 kedua variabel independennya lebih kecil dari 0,005, maka disimpulkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial pada variabel dependen. Begitu dari saya. Sekian, terima kasih.